Halo teman-teman, para pecinta berita politik tanah air. Kembali lagi bersama kami, Dialektika Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas biografi Anies Baswedan. Perjalanan karir beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta. Haji Anies Rashid Baswedan merupakan gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta yang menjabat sejak tanggal 16 Oktober tahun 2017. Lalu bagaimana masa kecil dari Bapak Anies Baswedan hingga bisa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta? Berikut penjelasannya. Anies Baswedan lahir pada tanggal 7 Mei tahun 1969 di Kuningan, Jawa Barat. Ayahnya bernama Rashid Baswedan yang berprofesi sebagai dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Indonesia. Anies merupakan cucu dari Haji Abdurrahman Baswedan atau dikenal dengan nama A.R. Baswedan. Kakeknya Anies merupakan pahlawan nasional dan dikenal sebagai seorang nasionalis, jurnalis, pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, mubaligh, dan sastrawan Indonesia. Ibunda Anies Baswedan bernama Profesor Dr. Hajah Aliyah Rashid Baswedan yang merupakan dosen dan guru besar emeritus di Universitas Negeri Yogyakarta. Anies merupakan anak sulung dan memiliki dua orang adik, yaitu bernama Ridwan Baswedan dan Abdillah Baswedan. Anies dibesarkan di Yogyakarta. Pada saat usianya menginjak 5 tahun, Anies bersekolah di Taman Kanak-kanak Masjid Syuhada. Anies melanjutkan sekolah dasar laboratori Kota Yogyakarta saat umurnya 6 tahun. Selanjutnya, Anies melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 5 Yogyakarta. Anies juga dikenal aktif di organisasi intrasekolah atau OSIS dan memiliki jabatan pengurus bidang hubungan masyarakat. Setelah lulus, Anies melanjutkan studinya di SMA Negeri 5 Yogyakarta. Di SMA, Anies terpilih menjadi wakil ketua OSIS dan mengikuti pelatihan kepemimpinan bersama 300 pelajar ketua OSIS di seluruh Indonesia. Dari situlah, Anies terpilih menjadi ketua OSIS seluruh Indonesia pada tahun 1985. Pada tahun 1987, Anies terpilih mengikuti program pertukaran pelajar AFS dan tinggal selama setahun di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Karena program ini, Anies harus menempuh SMA selama 4 tahun lamanya. Saat kembali ke Yogyakarta, Anies mendapat kesempatan untuk berperan di bidang jurnalistik. Anies pun bergabung dengan program Tanah Merdeka di Televisi Republik Indonesia, cabang Yogyakarta, dan mendapatkan peran sebagai pewawancara tokoh-tokoh nasional. Tahun 1989, Anies masuk perguruan tinggi dan diterima di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Anies tetap aktif berorganisasi, serta bergabung di Himpunan Mahasiswa Islam dan menjadi salah satu majelis penyelamat organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Gadjah Mada. Anies pernah menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa di Fakultas Ekonomi pada tahun 1992 dan turut membantu lahirnya kembali Senat Mahasiswa setelah dibekukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, Anies membentuk Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM sebagai lembaga eksekutif dan mempromosikan Senat sebagai lembaga legislatif yang disahkan Kongres pada tahun 1993. Masa kepemimpinannya Anies dengan dimulainya gerakan berbasis riset, sebuah tanggapan atas tereksposnya kasus Badan Penyangga dan pemasaran cengkeh yang menyangkut putra Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra. Anies juga turut menginisiasi demonstrasi melawan penerapan sistem dana sosial berhadiah pada November 1993 di kota Yogyakarta. Anies Baswedan mendapat beasiswa dari Japan Airlines Foundation untuk mengikuti program kuliah musim panas di Universitas Sophia, Tokyo dalam bidang kajian Asia pada tahun 1993. Beasiswa tersebut didapatkan setelah Anies memenangkan lomba menulis bertemakan lingkungan, hingga akhirnya Anies lulus dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1995. Setelah lulus kuliah, Anies bekerja di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
11 Mei 1996, Anies menikah dengan Haja Ferry Farhati Ganis. Istrinya merupakan akademis yang menjabat sebagai Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga DKI Jakarta sejak tanggal 16 Oktober 2017. Anies dan Ferry Farhati dikaruniai 4 orang anak, yaitu bernama Mutiara Anissa Baswedan, Mikhail Aziz Baswedan, Kaisar Hakam Baswedan, dan Ismail Hakim Baswedan. Pada tahun 1997, Anies mendapatkan beasiswa Fulbright dari American Indonesian Exchange Foundation untuk melanjutkan kuliah masternya dalam bidang keamanan internasional dan kebijakan ekonomi di School of Public Affairs, Universitas Maryland. Anies juga dianugerahi William P. Kuhl III Romawi Fellow di universitasnya dan lulus pada Desember tahun 1998. Untuk anugerahnya nanti bisa dicek di Google ya. William P. Cole Romawi III Fellow. Anies Baswedan memiliki karir yang cemerlang sejak usia mudanya. Berikut karir Anies Baswedan. Pertama, peneliti Pusat Antar Universitas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Kedua, manajer riset IPC Incorporated Chicago. 3. Kemitraan untuk reformasi tata kelola pemerintahan. 4. Direktur Riset Indonesia Institute Center. 5. Beliau juga menjadi Rektor Universitas Paramadina. 6. Ketua Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar. 7. Peserta konvensi Capres Partai Demokrat. 8. Debat konvensi. Beberapa debat bernegara konvensi Partai Demokrat yang diikuti oleh Anies Baswedan diantaranya debat konvensi di Medan, debat konvensi di Palembang, debat konvensi di Bandung. 9. Penggagas turun tangan. 10. Juru bicara pasangan Pilpres Jokowi Yusuf Kala. 11. Deputi Kantor Transisi Jokowi JK. 12. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Setelah melalui beberapa proses panjang karir beliau, akhirnya memiliki kesempatan menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022. Dan setelah resmi menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies membuat beberapa kebijakan yang diantaranya: pertama, DP 0. Program ini merupakan program bagi masyarakat Jakarta untuk memiliki rumah dengan uang muka yang ringan, bahkan tanpa uang muka sama sekali. Program ini mendapatkan banyak kritikan. Anies ingin DP 0%, tapi hal ini dianggap melanggar aturan Bank Indonesia. Kedua, proyek reklamasi. Anies membatalkan perizinan reklamasi 13 pulau di Teluk Utara pada 26 September 2018. Terdapat 4 pulau yang sudah dibangun terlebih dahulu dan dilanjutkan pembangunannya pada tahun 2018. Ketiga, Stadion Internasional Jakarta. Pembangunan ini sebenarnya sudah direncanakan semenjak Jokowi menjabat sebagai gubernur. Tetapi pembangunannya baru direalisasikan pada tahun 2019. 4. Banjir Jakarta. Dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, Anies menerapkan program sumber daya air untuk pengendalian banjir, seperti revitalisasi prasarana, sumber daya air dengan konsep naturalisasi, pembangunan sumur resapan, meningkatkan revitalisasi kanal, revitalisasi sistem polder, pembangunan tanggul pengamanan pantai, dan juga perbaikan tata kelola air. Kelima, penanganan COVID-19 di DKI Jakarta. Saat virus COVID-19 memasuki Indonesia dengan adanya 2 pasien yang positif, Anies mengumumkan pembentukan tim tanggap COVID-19. Pelaksanaan hari bebas kendaraan motor ditiadakan untuk menghindari kerumunan. Tidak adanya kegiatan belajar di sekolah, penghentian operasional kantor, tempat hiburan, serta destinasi wisata ditutup. Nah, itulah biografi mengenai bagaimana perjalanan hidup dari seorang Anies Baswedan yang saat ini tengah menjabat sebagai Gubernur Ibu Kota Jakarta. Dari sekian banyak rekam jejak Anies di bidang akademi dan politik, apakah Anies layak menjadi calon presiden 2024?
Silakan teman-teman tanggapi di bawah kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak konten yang kami buat. Sehat dan rukun selalu. Indonesiaku.